Kalau dalam hati kita kok nggak ada rasa senang dengan ketaatan, nah ini tanda-tanda naudzubillah min dzalik, itu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya sudah berada di pelataran Masjid Nabawi di dekat rumah Nabi Muhammad SAW, dekat tempat peristirahatan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan antum semua disampaikan oleh Allah Ta'ala ke tempat yang mulia ini, dekat dengan manusia, makhluk Allah yang paling mulia di jagat raya. Nah, tadi waktu sholat subuh, imamnya baca surat Al-Hujurat. Banyak pelajaran dalam surat Al-Hujurat. Salah satunya yang ingin saya sampaikan, yang ayat ke-7, ya semua ayat Al-Quran indah. Dan tadi di Al-Hujurat itu tentang adab, ya adab terhadap Nabi Muhammad SAW. Al-Hujurat itu kamar-kamar, rumah-rumahnya istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana adabnya seorang Muslim kepada Nabi Muhammad SAW dibahas di ayat pertama, kedua, dan seterusnya. Nah, di ayat ke-7 ini ada satu hal yang ingin saya merenungkan semua. Islam dapat iman ini hadiah dari Allah Ta'ala. Tidak semua orang mendapat hadiah. Allah mengawali wahyunya dengan kalimat wa'lamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Yang artinya ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Seandainya beliau menuruti kemauan kalian dalam banyak hal, pasti kalian akan mendapatkan kesusahan. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Ini orang-orang yang beriman tadi itu ya. Mereka itulah yang mengikuti jalan kebenaran. Ikhwani rahimakumullah. Di sini ada satu petunjuk dari Allah Ta'ala. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah menjadikan kalian mencintai iman. Jadi yang membuat kita ini beriman, kita bisa kenal Allah, kenal Nabi Muhammad SAW, jadi senang, jadi mu'min. Kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah yang meletakkan rasa benci ya kepada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Allah Ta'ala ya senang melihat yang semacam ini ya, lihat orang duduk berzikir, lihat orang duduk bersolawat, lihat orang ziarah Nabi Muhammad SAW, lihat orang ibadah. Ini keimanan. Kalau kita senang, ya itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa zayyanahu. Dan Allah menjadikan iman itu indah. Kalau Allah yang menghiasnya, ya Allah menghiasnya, bagaimana kira-kira? Kalau yang menghias Allah, pasti jadi indahnya luar biasa. Karena itu kalau dalam hati kita kok nggak ada rasa senang dengan ketaatan, nah ini tanda-tanda naudzubillah min dzalik, itu caranya ya kita paksakan. Ya senang itu tekone tresno jalaran soko kulino. Nanti kalau kita sering lihat takwa, lihat orang begini, nanti lama-lama senang. Ya harus dilatih biar sampai kita dijadikan senang itu ya kita dekati hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekati yang semacam ini, nikmati. Nah yang udah senang syukuri, jangan sombong. Merendahkan orang. Oh kenapa orang itu kok kufur ya? Oh kenapa dia maksiat? Oh kenapa dia kok nggak taat sama Allah Ta'ala ya? Hina orang itu, merendahkan ya. Kalau merendahkan itu sombong. Jangan merendahkan, justru ketika ada orang kufur, orang maksiat, kita syukur. Alhamdulillah saya diberi Allah iman, saya diberi Allah ketaatan, saya diberi Allah kekuatan, saya diberi Allah kemudahan taat. Kasihan tuh orang-orang yang belum semacam ini. Terus didoakan, semoga dapat hidayah, ya semoga yang maksiat diampuni, ditutup aibnya. Kemudian
kemudian yang masih fasik banyak berbuat kemaksiatan diberi taufik untuk amal soleh, sehingga hati ini dalam syukur karena hias Allah Ta'ala rasa cinta pada ketaatan. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah meninggalkan kita, ada terus bersama kita. Karena itu ta'addabu, ya, beradab sama Nabi Muhammad SAW. Apalagi di dekatnya ya, di Masjid Nabawi. Ini kan dekat sama Rasulullah SAW. Kita harus betul-betul, ya ada Nabi gitu ya. Rasulullah itu ada. Beradab ketika berbicara di dekat beliau SAW. Ketika kita bersendagurau di dekat beliau SAW. Adab tetap dijaga. Dan waktu sholat terutama. Ini sholat itu ngadep sama Allah Ta'ala, kita disuruh bicara hanya sama Allah. Kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Sama Allah bahkan diperintahkan, bukan diizinkan, diperintahkan. Mengucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu untuk menunjukkan betul-betul ada Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah kalian. Insya Allah kalau kita merasakan ada Rasulullah di tengah-tengah kita, kita akan dirahmati, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari bencana. Mudah-mudahan sedikit renungan ini berkah dan manfaat. Walafu minkum wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.